إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga pada malam yang penuh keberkahan ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti oleh orang-orang beriman, bulan turunnya rahmat, bulan penuh ampunan, serta bulan terbebas dari api neraka. Salawat dan salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, namun hari ini mereka telah kembali kepada Allah dan tidak lagi merasakan indahnya atau nikmatnya Ramadan. Maka pertemuan kita dengan Ramadan malam ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah karunia besar yang harus atau wajib kita sambut dengan penuh rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah sekalian, begitu banyak orang-orang yang sudah berada dalam kubur, mereka ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walau hanya satu hari saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pun tak terasa Ramadan sudah masuk hari yang ke-12. Sudah 12 hari kita di sini sama-sama melaksanakan salat tarawih, berpuasa di bulan Ramadan. Terasa begitu cepat Ramadan berjalan, karena memang sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwasanya Ramadan itu ialah ayyamar ma'dudat, hari-hari yang singkat, artinya hari-hari yang cepat berlalu. Maka sungguh merugilah orang-orang yang ketika Ramadan datang, mereka menyambutnya sama seperti menyambut bulan-bulan biasa, atau bahkan lebih buruk lagi, mereka asik atau senang dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Inilah golongan orang-orang yang merugi, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya merugi seseorang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan telah berlalu tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah golongan kelompok orang yang merugi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman yang menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa dan melakukan ketaatan kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan kemenangan Ramadan ialah lahirnya atau menimbulkan ketakwaan di dalam diri seorang hamba. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, puasa yang kita jalani ini bukan sekedar hanya menahan rasa lapar dan haus. Di balik rasa lelah dan dahaga itu, Allah telah menyiapkan kebahagiaan besar bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan keistimewaan ini dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah ketika berbuka,
dan yang kedua ialah ketika nanti kelak di surga bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya puasa mendatangkan dua kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan saat berbuka bukan sekedar karena hilangnya rasa lapar atau rasa haus. Lebih dari itu, ini adalah sebuah momen atau kebahagiaan seorang hamba yang telah berhasil melaksanakan perintah Tuhannya dengan penuh kesabaran, menahan rasa lapar dari pagi, menahan rasa haus, kemudian menahan keinginan bagi suami istri dengan kesabaran dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena itu, mengapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan berbuka? Karena yang pertama itu sebagai tanda sayang Allah kepada hambanya, dan yang kedua itu sebagai momen syukur atas nikmat ibadah yang telah kita tunaikan. Kemudian jemaah sekalian, kebahagiaan yang kedua ialah kebahagiaan yang bertemu dengan Allah di surga kelak. Inilah kebahagiaan yang paling agung dan kekal. Jika kebahagiaan berbuka kita rasakan hanya sesaat dunia, maka kebahagiaan bertemu dengan Allah ini adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Allah memberikan keistimewaan khusus bagi ibadah puasa. Dalam satu hadits qudsi, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya, kecuali ibadah puasa. Puasa ini kataku, untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwa pahala puasa itu tidak terbatas, karena langsung dibalas oleh Allah sesuai dengan kemurahannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang dimana pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan puasa. Bayangkan jamaah, ketika kita masuk surga melalui pintu khusus sebagai balasan atas amalan puasa yang kita kerjakan. Itulah dimana saat kita benar-benar merasakan kebahagiaan sejati, ketika lelahnya dunia ini berubah menjadi kemuliaan di akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita termasuk golongan orang yang mendapat dua kebahagiaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian mungkin kultum singkat dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.